Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 1001. Apakah biji teratai pengganti dijual? Dalam keadaan normal, jika kamu ingin mengalahkannya, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah memblokir pedangnya. Hanya mungkin untuk menang dengan pedang kekuatan penuh yang menghalanginya. Obsesi Raja Iblis Bangau Mahkota Merah ini dengan pedang bahkan mungkin lebih tinggi dari Raja Iblis Pedang Sein. Tidak ada keraguan bahwa bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan 3 besar terakhir dalam pertempuran menduduki Kaisar ini, dia pasti akan mewarisi di masa depan posisi Kaisar Pedang Suci. Dilihat dari kekuatannya yang meledak saat ini, selama tahta dikosongkan, hampir tidak ada keraguan bahwa itu bisa diwariskan. Garis keturunan Iblis Bangau bermahkota merah memiliki penerus. Kaisar Iblis Besar Pedang Sein sedang berdiri di peron di tengah-tengah Gunung Parlemen. Pada saat warna bumi berubah hari itu, senyum langka muncul di wajahnya. Ketika Zixuan memahami pedang penghakiman lagi, pencapaiannya di masa depan pasti akan jauh di atas pencapaiannya sendiri. Qiu Zixuan, Raja Iblis Besar Bangau Mahkota Merah. Sword Sein Mountain telah berkultivasi selama 30 tahun, memahami pedang langit dan bumi, dan baru saja meninggalkan kebiasaan belum lama ini. Ketika dia meninggalkan Bea Cukai, warna dunia berubah, dan istana leluhur terkejut. Disitulah benih No. 5 masuk, dan itu layak mendapatkan peringkatnya sendiri dalam pertempuran pertama, yang mengejutkan istana leluhur. Qiu Zixuan sudah kembali ke ruang VIP saat ini dan kembali ke tempat duduknya. Meski berada di peringkat kelima, bahkan unggulan yang berada di peringkat depan tidak terlihat bagus saat ini. Karena di babak kedua, saat undian diundi, tidak ada argumen bahwa bijinya tidak bisa disentuh. Jadi, bisakah kamu menghentikan pedang Raja Iblis Bangau Mahkota Merah yang hebat ini? Jika kamu menghentikannya, kamu akan menang. Jika kamu tidak dapat menghentikannya, kamu akan kalah. Siapa yang tahan? Sakit kepala, hampir semua kontestan, bahkan kontestan yang sangat kuat, sangat sakit kepala saat ini. Pada saat ini, transmisi suara indera dewa tiba-tiba datang ke telinga Tang San. Patriark Jin, maukah kamu menjual biji teratai pengganti? Aku menawarkan harga tinggi. Sumber suara itu adalah Ning Chenen. Tang San tertegun sejenak, tetapi langsung mengerti apa artinya. Ning Chenen sedang mencoba untuk memblokir pedang langit dan bumi dengan biji teratai pengganti. Tang San tersenyum pahit dan berkata, Saudara Ning, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa biji teratai pengganti dapat memblokir pedangnya? Kamu masih harus memikirkan cara memblokirnya dengan kekuatan pertahanan. Ini adalah pedang yang telah mempelajari aturannya. Sungguh, jika kamu menggunakan semua kekuatanmu untuk membegal musuh, aku tidak berpikir Phoenix Nirvana dari garis keturunan Huo Feng Undead tidak akan serta-merta dapat menghentikannya. Jika kamu secara langsung memotong kesadaran, bahkan jika tubuhmu dibangkitkan dengan biji teratai pengganti, kesadaran akan tiada seolah-olah dipenggal. Ning Chenen terdiam, dan setelah beberapa lama, suaranya terdengar lagi, terima kasih, Kakak Jin telah mengajariku. Aku salah. Apakah orang ini takut? Jika itu benar-benar mengenai pedang langit dan bumi, aku khawatir itu tidak akan menang. Tang San menghela nafas dalam hati. Kamu harus tahu bahwa pertahanan Ning Chenen kemungkinan akan menjadi yang terkuat dalam kompetisi ini. Dikombinasikan dengan garis keturunan King Kong Jing Huang dan pertahanan Golden Mammoth, itu sebenarnya datang untuk membeli biji teratai pengganti dari dirinya sendiri. Tidak ada keraguan bahwa kamu tidak percaya diri. Faktanya, Tang San memperkirakan bahwa meskipun serangan Tian Di Yijian kuat, itu bukan tugas yang mudah untuk menembus pertahanan Ning Chenen, setidaknya tidak membegal tubuh fisiknya. Tapi yang menakutkan adalah pedang langit dan bumi tidak hanya memotong tubuh, tetapi juga memotong kesadaran. Dengan pedang ini jatuh, jika tubuh rusak dan kesadaran dihancurkan, itu juga akan tiada. Itu sebabnya Tang San mengingatkannya. Di ruang VIP di sisi lain, mata Mei Gongzi juga sangat serius saat ini. Pedang langit dan bumi barusan membuatnya merasakan krisis yang kuat. Dalam serangan seperti itu, jika dia bertarung dengan pedang Asura, apakah dia bisa menang? Dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia tidak bisa melakukan semuanya dengan satu pedang seperti Qiu Zixuan, Raja Iblis Bangau Mahkota Merah. Di depan pedangnya, tidak ada cara untuk menghindar, tetapi bertarung dengan sembrono. Mei Gongzi awalnya penuh dengan keyakinan bahwa dia akan menang, tetapi pada saat ini, dia sedikit terguncang.
Ini menunjukkan betapa menakutkannya pedang langit dan bumi yang ditunjukkan Qiu Zixuan barusan. Kelompok pemain ketiga memasuki arena. Suara Kaisar Liuli datang lagi dari luar. Tindak lanjut karena game kedua sangat mengejutkan sehingga sampai akhir game ketiga, perhatian semua orang tidak terlalu terfokus pada permainan. Tidak ada ketegangan di game ketiga, yaitu Nan Kemeng Raja Bunga Liang, dan Lu Pengkun Patriark kontemporer dari garis keturunan burung dapeng bersayap emas. Pertarungan antara keduanya sebenarnya sangat menarik. Satu demi satu, bunga matahari besar yang menyala-nyala meletus menjadi kolom api yang tak terhitung jumlahnya. Di sisi lain, Raja Iblis Besar Dapeng bersayap emas Lu Pengkun juga menunjukkan kemampuan terbang dan penetrasi yang sangat kuat. Tetapi jarak antara kedua belah pihak terlalu besar. Raja Bunga Liang Nan Kemeng menjadi lebih kuat daripada ketika Tang San bertemu dengannya di klan Huoli. Pilar api liang yang hampir tak berujung, dengan peningkatan domain, menghancurkan seluruh lapangan permainan, semua tertutup. Meskipun kemampuan Lu Pengkun untuk menembus pertahanan kuat, dia tidak mampu menembus pilar api berkobar yang tak terhitung jumlahnya. Perlombaan ini dapat diterbangi, tetapi tidak lebih tinggi dari Parliament Hill. Dan pilar api liang Raja Liang dapat menembak ke ketinggian yang sama. Serangan full coverage ini cukup untuk membuat burung dapeng sayap emas tidak terlihat. Di antara 10 pemain unggulan, tetua kepala klan pohon emas biru menempatkan Raja Liang di tempat ke-10 menurut berbagai informasi. Tentu saja, itu awalnya adalah benih di game resmi. Semua peringkat diberi peringkat oleh para tetua berdasarkan berbagai informasi dan catatan yang diketahui. Sulit untuk mengatakan apakah ada kontestan yang memiliki kekuatan tersembunyi. Tidak ada pemain unggulan dalam beberapa pertandingan berikutnya, dan pertarungan antara kedua belah pihak sangat sengit, dan hampir semuanya digunakan secara ekstrim. Tabrakan yang kuat membuat meja perlu diperbaiki kembali setelah setiap pertandingan. Ketika kerusakannya terlalu serius, bahkan monster mamut emas tipe bumi diharuskan untuk mengambil tindakan sendiri untuk memulihkan lapangan bermain sejauh itu agar dapat terus digunakan dalam waktu singkat. Situasi kehilangan kedua belah pihak sangat umum. Kecuali Raja Iblis Serigala Emas dan Raja Iblis Macan Tutul Emas di game pertama, mereka sama-sama menderita kerugian, dan keduanya tersingkir. Dalam 2 pertandingan berikutnya, situasi seperti itu terjadi. Kekuatan kedua belah pihak hampir sama, pada akhirnya, bahkan pihak yang menang terluka parah dan tidak dapat pulih dalam sehari. Kecuali jika itu adalah buah emas biru tingkat Raja Iblis Besar yang dijual Tang San sebelumnya. Ini juga alasan mengapa buah emas biru Tang San bisa terjual dengan nilai yang begitu tinggi. Selain itu, buah emas biru dapat digunakan dalam permainan yang menentukan. Meskipun para pemain wanita tidak bermain hari ini, mereka tidak meninggalkan lapangan, tetapi tetap berada di lapangan untuk menonton pertandingan. Meskipun mereka hanya dapat bertemu dengan pemain pria ketika mereka berada di 6 besar, perlu juga untuk mengamati seberapa kuat yang dapat dicapai oleh para pemain pria yang berpartisipasi dalam pertempuran kaisar ini. Akhirnya giliran nomor 33 dan nomor 34 yang bertarung. Para tetua klan pohon emas biru di ruang tunggu menjadi gugup. Terutama setelah menonton begitu banyak pertandingan sebelumnya, melihat begitu banyak tabrakan yang kuat dan adegan tragis, para tetua sangat gelisah saat ini. Penatua pertama membuka mulutnya, tetapi bagaimanapun juga, dia masih tidak mengungkapkan isi hatinya, tetapi Jin Miaosen tidak bisa menahannya. Saudaraku, jika kamu tidak bisa melakukan apa-apa, akui saja kekalahan. Tidak malu bagi kami klan pohon emas biru untuk mengakui kekalahan. Tang San melihatnya tanpa daya, dan berkata, menulis bersama apa yang aku katakan di akhir game pertama semuanya sia-sia. Jin Miaosen tersenyum dan berkata, itu tidak mungkin. Hanya saja membekukan 3 kaki bukanlah hari yang dingin, dan kami klan pohon emas biru ingin memiliki kekuatan tempur yang kuat, itu tidak dapat dicapai dalam 1 atau 2 hari. Mari kita hadapi itu. Kenyataan, keselamatan adalah yang utama. Saudaraku, kamu adalah tulang punggung klan kami. Karena kamu, klan pohon emas biru kami memiliki kesempatan untuk bangkit. Jadi, apapun yang terjadi, kamu tidak bisa masuk masalah. Kamu harus aman. Kembalilah. Tidak masalah jika kita menang atau kalah, kita di sini hanya untuk berpartisipasikan. Solen 5 chapter 1002 Raja Iblis Badak. Tang San melihatnya, lalu memandang para tetua lainnya yang sangat yakin, tersenyum sedikit dan berkata, tunggu dan lihat saja, aku tidak akan kalah hari ini. Saat dia berbicara, dia berjalan keluar dari ruang tunggu. Kelompok pemain ke-17 akan muncul. Bidang kompetisi baru saja selesai diperbaiki.
Karena tidak ada yang tahu siapa lawan dari togel, baik lawan maupun penonton tidak jelas sebelum para pemain muncul. Tetapi ketika Tang San berjalan keluar dari ruang tunggu, karakteristik klan pohon biru emasnya yang khas muncul di mata semua penonton, semua jenis seruan tiba-tiba muncul. Siapa ini? Dengan keberuntungan seperti itu, dia benar-benar memenangkan tiran lokal terlemah. Ya, ini sangat beruntung. Klan pohon emas biru ditarik, yang setara dengan jalan-jalan. Haha, aku akan mendapatkan uangnya nanti. Kurasa patriark klan pohon emas biru membeli taruhan untuk dirinya sendiri, untuk membuat peluangnya tidak terlalu buruk. Aku membeli 200 koin elemen, meskipun kemungkinannya terlalu rendah, kamu hanya bisa mendapatkan 2 koin elemen. Tapi bagaimanapun, itu hanya untuk 1 hari, jadi tidak apa-apa. Kembali dan beli yang lain nanti. Ya, jika Tang San tersingkir di pertandingan pertama, maka taruhannya untuk memenangkan kejuaraan akan segera berakhir. Ini juga alasan mengapa begitu banyak orang membelinya. Meskipun peluangnya rendah, cepatlah. Bisakah klan pohon emas biru menang? Bukankah itu lelucon? Untungnya, dia tidak membeli 1 game pun, dia hanya bisa membeli 3 besar terakhir dan kejuaraan, jika tidak, lebih banyak orang pasti akan membelinya. Tang San melayang, terbang di langit, dan perlahan-lahan mendarat di bidang kompetisi. Belum lagi perasaan memasuki venue kompetisi ini sebenarnya masih berbeda, perhatian ribuan orang dan perhatian ratusan ribu penonton membuat orang merasa darah mendidih tanpa terlihat. Terlebih lagi, penonton adalah bangsawan dari monster dan roh, hampir semuanya kuat. Dengan begitu banyak Feng Hao Doulo di sini, fluktuasi ki dan darah saja sudah sangat kuat. Lawan Tang San juga muncul saat ini, orang yang telah dipilih No. 34 dengan undian. Pada saat ini, pemain dapat dikatakan bangga dengan angin musim semi. Dengan senyum puas di wajahnya, dia naik ke panggung dengan gembira. Ini adalah kontestan yang seluruh tubuhnya memancarkan lingkaran hitam. Napas seluruh orang agak gelap. Saat naik ke atas panggung, suasananya tampak sedikit menyedihkan, tapi senyum di wajahnya agak menghancurkan perasaan muramnya. Tang San mengenalinya sedikit ras ini, badak hitam besar. Ini adalah ras yang sangat istimewa, jumlah ras sangat sedikit, bahkan dapat dibandingkan dengan liger, dan bahkan dapat dikatakan diambang kepunahan. Alasan kepunahannya juga sederhana. Badak jenis ini memiliki atribut gelap yang sangat murni dan kuat, dan kula badaknya mengandung energi gelap yang sangat besar, yang merupakan bahan terbaik untuk membuat semua senjata keterampilan jiwa atribut gelap. Kekuatan tempur keluarga mereka sendiri tidak terlalu kuat, elemen gelap yang kuat lebih banyak digunakan untuk pertahanan mereka sendiri, daripada menampilkan kemampuan ofensif yang kuat. Tidak pernah ada raja. Hal ini membuat keberadaan kula badak didambakan untuk memburu rakyatnya. Sedemikian rupa sehingga jumlah badak Dahetian kini kurang dari 500. Untuk keluarga ini, Zuting secara pribadi memerintahkan untuk tidak menyerang. Mereka bahkan mengirim pengawal leluhur mereka untuk menjaga mereka, yang hampir tidak memungkinkan mereka untuk ada. Itu karena kula badak dari keluarga ini terlalu berharga, dan jika mereka punah, tidak akan ada lagi. Kematian alami kula badak dapat dijual di sisi terang, janji yang sesuai yang diperoleh Zuting untuk melindungi Vena ini adalah bahwa kula badak yang ditinggalkan oleh semua ras monster badak Dahetian setelah kematian alami akan dikendalikan dan dijual oleh Zuting, sebagai imbalan untuk pengembangan spesies ini. Dilihat dari peringkat yang diberikan kepada Tang San oleh tetua kepala klan pohon emas biru, yang ini berada di peringkat 60-an di antara para kontestan kali ini, tidak jauh lebih tinggi dari Raja Iblis Serigala Emas dan Raja Iblis Macan Tutul Emas. Pertahanan, kekuatan fisik, ini semua adalah hal yang sangat baik dilakukan oleh badak Dahetian. Dan kula badaknya juga memiliki sifat korosif. Ini juga satu-satunya Feng Hao Doulo tingkat Raja Iblis besar di seluruh ras. Raja Iblis Besar Badak jelas tidak mengharapkan keberuntungannya begitu baik, dan dia ditarik ke klan pohon emas biru di babak pertama. Tidak pernah terpikir bahwa itu akan dapat memperoleh tahta kaisar kali ini, dan itu lebih adil untuk berpartisipasi dalam pengalaman itu. Dan lawannya adalah keluarga pohon emas biru, bukankah ini membawaku ke babak selanjutnya? Tang San menunjukkan kehebatannya di pelelangan dan mengambil banyak barang bagus, tetapi di matanya, itu tidak berguna. Kamu memiliki biji teratai pengganti, aku hanya perlu mengalahkanmu 2 kali. Adapun artefak atau sesuatu, mereka hanya berguna di tangan yang kuat. Penonton tidak terlalu tertarik dengan permainan ini. Banyak penonton bahkan memilih untuk memanfaatkan waktu ini untuk menyelesaikan masalah fisik mereka. Bagus untuk menyimpan energi dan menonton pertandingan yang lebih seru nanti.
Di mata penonton, bukankah ini permainan ayam-ayam pemula yang saling mematuk? Dan ini juga merupakan permainan yang hasilnya sudah ditakdirkan. Orang yang memimpin permainan masih Kaisar Liuli, dan dia selalu bisa memimpin permainan sebelum perlombaan tanpa rasnya. Ketika kedua belah pihak memasuki venue, udara di satu sisi menjadi gelap secara langsung, dan atribut gelap dari Raja Iblis Badak meledak, dan itu bukan erangan yang memekakkan telinga. Ia siap memainkan permainan yang menghancurkan lawan untuk menunjukkan kekuatannya. Itu bahkan memikirkan apakah itu akan sangat beruntung di game berikutnya, dan itu akan menjadi kondisi paling ideal untuk menggambar lawan yang terluka parah di babak pertama. Tentu saja Tang San tidak tahu apa yang dipikirkan lawannya, dan dia tidak melepaskan aura kuat dari tubuhnya. Dia melambaikan tangannya ke arah auditorium, dan kemudian di antara kedua tangannya, ada benda ekstra di telapak tangannya. Melihat item di telapak tangannya, Tang San sebenarnya sedikit enggan, tetapi untuk mempertahankan karakter klan pohon emas biru dan terus berpartisipasi dalam kompetisi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, dia hanya bisa dengan enggan berpisah dengannya. Aura kehidupan yang kaya dilepaskan dari Tang San, kecemerlangan biru emas mekar, dan di belakangnya, bayangan pohon raksasa perlahan muncul. Pohon raksasa dengan kecemerlangan biru emas ini tingginya lebih dari 30 meter. Batang pohon yang kokoh meledak dengan kecemerlangan emas, dan cabang-cabang emas membentang satu persatu, dan nafas kehidupan yang kaya langsung memenuhi separuhnya. Bahkan Kaisar Liuli, yang bertanggung jawab untuk mengisolasi kedua belah pihak, tidak bisa menahan diri untuk sedikit mengangguk. Ketika datang ke nafas kehidupan, aku masih harus berbicara tentang klan pohon emas biru. Cabang-cabang emas ditutupi dengan daun biru. Cabang-cabang emas dan daun biru, ini adalah simbol keluarga pohon emas biru. Lingkaran biru emas yang kaya muncul di sekitar tubuh Tang San. Dalam hal penampilan, aku tidak tahu seberapa kuat dari Raja Iblis Besar Badak lawannya. Benar-benar cantik. Selain itu, penutup pelindung tidak mengisolasi nafas kehidupan ini, dan penonton yang hadir dapat merasakan kesegaran dan kehangatan, dan seluruh tubuh sangat nyaman. Di halaman leluhur, vitalitas yang kaya mulai berkumpul di sini dari segala arah. Gunung-gunung di sekitar istana leluhur ditutupi dengan tumbuh-tumbuhan. Pada saat ini, energi kehidupan yang terkandung dalam vegetasi ini, energi kehidupan yang dipadatkan oleh kekayaan udara istana leluhur yang besar, semuanya menemukan sumbernya ke arah Tang San. Itu membuat aura hidupnya lebih intens, dan penampilannya sedikit lebih suci. Apakah kamu siap? Kaisar Liuli bertanya ke arah Tang San. Tang San berkata, Yang Mulia, tunggu sebentar, aku akan segera siap. Tunggu sebentar. Ini adalah permintaan pertama untuk persiapan yang tertunda sejak awal permainan. Namun, mengingat nafas kehidupan pada dirinya yang membuat semua orang merasa sangat nyaman, Kaisar Liuli juga menanggungnya. Bahkan penonton tidak bermaksud terburu-buru. Solen 5 Chapter 1003 Patung Pedang Sein. Klan pohon emas biru bahkan tidak akrab dengan klan monster biasa dan klan monster roh, dan pemahaman sebenarnya tentang Tang San adalah melalui lelang super ini. Dan ini adalah pertama kalinya untuk benar-benar melihat penguasa kota mengembangkan kemampuannya. Nafas hidup yang begitu kuat benar-benar sangat nyaman. Ternyata orang ini tidak hanya seorang tiran lokal, tetapi juga dapat memadatkan energi kehidupan sedemikian rupa. Belum lagi orang-orang biasa, bahkan para kaisar, yang melihat bayangan pohon raksasa yang menjulang di belakang Tang San, tidak bisa menahan diri untuk sedikit mengangguk. Energi kehidupan yang begitu kuat sangat membantu mereka. Umur panjang adalah no-brainer. Pada saat ini, Tang San perlahan mengangkat benda di tangannya dengan kedua tangan, energi hidupnya sendiri mengerumuni benda di tangannya, dan tiba-tiba niat pedang yang sangat tajam melesat ke langit. Ya, di tangannya saat ini, itu adalah patung Kaisar Iblis Agung Pedang Suci yang diambil dengan harga tinggi di pelelangan sebelumnya, yang berisi keberadaan pukulan Kaisar Iblis Agung Pedang Suci. Melihat niat pedang yang menghancurkan langit melonjak ke langit, Raja Iblis Badak Dahaitian tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan bahasa kotor. Dia bahkan lupa bahwa Patriark Klan Pohon Emas Biru bahkan memotret sebanyak itu. Benda ini baru saja mengeluarkannya dan menggunakannya pada game pertama. Tapi benar, kamu tidak harus menggunakannya, atau kamu akan langsung kalah. Orang tidak memiliki kemampuan untuk melewati game pertama. Kemudian Raja Iblis Badak Besar melihat Tang San menyeringai padanya, dan berkata, Kakak Badak, apakah kamu mengaku kalah? Aku tidak bisa mengendalikan kekuatan besar Kaisar Iblis Agung Pedang Suci. Jika aku membegalmu dengan pedang nanti, kamu tidak bisa menyalahkanku untuk itu. Aku menyarankanmu untuk mengakui kekalahan. Lihatlah cahaya pedang ini.
Pada patung Sword Saint dan Great Demon Emperor, cahaya pedang yang mengejutkan lebih dari 100 meter telah meletus pada saat ini, dan niat pedang yang menakutkan mengubah warna dunia. Raja Iblis Badak Hitam besar menatap pemandangan ini dengan tercengang, dan dia tidak bisa tidak mengingat pedang Qiu Zixuan sebelumnya, Raja Iblis Bangau Mahkota Merah Besar. Wajahnya tiba-tiba jatuh. Dan pada saat ini, Tang San mengangguk kepada Kaisar Liuli, dan berkata, "Yang mulia, aku siap." "Tunggu sebentar, aku akan mengaku kalah." Saat Tang San mengucapkan kata-kata, "Siap," Raja Iblis Badak Langit Hitam berteriak hampir tidak sabar. "Meskipun sangat berjuang dan sangat menyakitkan di hatiku ketika aku meneriakkan kata-kata, aku mengaku kalah. Namun, apa yang bisa dilakukannya? Tentu saja, ia berpikir bahwa ia dapat menghancurkan kepala klan Pohon Emas Biru, tetapi ia tidak berpikir pertahanannya dapat menahan pukulan Kaisar Iblis Pedang Saint. Ketika pedang itu jatuh, lawannya mengerti yang dia katakan bahwa itu tidak bisa mengendalikannya, tidak terlalu salah untuk diretas sampai tiada. Cahaya pedang setinggi 100 meter yang menghancurkan langit berkedip, karena ketika Tang San mengatakan dia siap, Kaisar Liuli sudah melayang ke langit, membiarkan pertandingan dimulai. Wajah Tang San menunjukkan rasa sakit, dan energi kehidupan yang kaya dari tubuhnya mengalir ke patung itu tanpa henti, dan baru saat itulah dia mengendalikan cahaya pedang agar tidak jatuh dan meletus. "Tarik kembali cahaya pedang dengan hati-hati. Katakan lebih cepat jadi aku tidak perlu bekerja terlalu keras." Akhirnya, dia mengambil cahaya pedang kembali ke patung, dan meletakkan patung itu di cincin penyimpanannya. Tang San mengeluh tentang lawannya, lalu berbalik dan terbang. Jin Yaolin dari klan Pohon Emas Biru menang. Kaisar Liuli mengumumkan hasil pertempuran. Raja Iblis Badak Besar jatuh dalam aib, dan dia kehilangan wajahnya. Ini adalah satu-satunya game sejak awal game di mana dia mengakui kekalahan bahkan tanpa bertarung. Namun, itu benar-benar tidak ingin tiada. Penonton tercengang. Apakah dia menang? Jin Yaolin benar-benar memenangkan permainan. Dengan patung Sword Saint Great Demon Emperor. Itu benar. Bagaimana kamu bisa melupakan ini? Ia juga memiliki patung Kaisar Iblis Besar Pedang Suci yang dapat meluncurkan satu pukulan. Raja Iblis pengganggu ini terlalu naif, bagaimana dia tahu bahwa dia tidak bisa menghentikan pedang ini? Faktanya, bahkan Tang San tidak menyangka lawannya begitu pengecut. Dia memenangkan permainan tanpa memotong pedangnya sendiri. Hanya saja, terlalu mudah. Selain itu, kekuatan patung Kaisar Iblis Pedang Saint belum habis. Tapi melihatnya di sisi lain, ini juga berkat pedang Qiu Zixuan, Raja Iblis Besar Bangau Mahkota Merah. Justru karena pedangnya terlalu ganas sehingga menghalangi semua kontestan. Oleh karena itu, ketika Tang San menggunakan patung Kaisar Iblis Besar Pedang Suci, itu memiliki efek pengganda. Bahkan Qiu Zixuan sangat kuat, betapa kuatnya pukulan Kaisar Iblis Besar Pedang Suci. Raja Iblis Badak berpikir bahwa dia akan tiada, jadi dia mengakui kekalahan. Tang San setara dengan memasuki babak kedua, berhasil masuk 40 besar. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa setelah memenangkan pertempuran ini, dia mendapat julukan Amethyst Coin Warrior. Ya, bukankah ini kemenangan murni dengan uang? Patung Kaisar Iblis Besar Pedang Suci yang dibeli dengan beberapa ribu koin ametis langsung menggunakannya untuk memenangkan permainan. Sekarang orang-orang kuat yang berpartisipasi dalam pelelangan semuanya menyesal. Jika mereka tahu bahwa silsilah Kaisar Iblis Besar Pedang Saint sangat sengit, mereka akan membeli patung ini tidak peduli seberapa mahal harganya. Pasti layak untuk menjamin kemenangan dalam pertempuran Kaisar. Dan sepertinya Tang San tidak berguna kali ini. Siapapun yang menariknya di babak berikutnya pasti harus menghadapi pedang ini. Apakah ini bekerja juga? Tapi tidak peduli apa, prajurit koin ametis menang. Ketika Tang San kembali ke ruang tunggu, Jin Yaosen dan para tetua hanya tersenyum. "Kakak yang hebat, kamu benar-benar memenangkan permainan. Aku lupa bahwa kamu masih memiliki patung Kaisar Iblis Besar Pedang Suci. Bagaimana? Apakah itu masih bisa digunakan di pertandingan berikutnya?" Jin Yaosen bertanya dengan penuh semangat. Merasakan tatapan penuh harapan darinya dan para tetua, Tang San tersenyum, sedikit mengangguk dan berkata, lawannya terlalu pengecut, jadi dia baru saja mengakui kekalahan. Niat pedang belum meletus. Itu bisa terus digunakan. Harapan untuk pertandingan berikutnya. Yang terbaik adalah bertemu dengan lawan yang tak terbendung. Hebat, haha. Kakak, katamu, jika kamu benar-benar bisa mencapai 8 besar, aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan terkejut. Haha. Tang San berkata, luangkan waktumu, jangan terburu-buru.
Jika kamu ingin masuk 8 besar, kamu harus memenangkan setidaknya 3 pertandingan. Namun, meskipun dia memenangkan permainan ini, dia tidak membuat gelombang. Lagi pula, menang berdasarkan benda asing, meskipun membuat orang terdiam, itu masih masuk akal. Orang kaya, bukankah lelang super sebelumnya hanya untuk mempersiapkan pertempuran menduduki kaisar ini? Apa yang dibeli orang efektif, siapa yang bisa mengatakan apa? Selain itu, promosi seorang patriark dari klan pohon emas biru tidak akan mempengaruhi tren umum. Bagaimanapun, permainan masih merupakan duel antara pemain unggulan. Permainan berlanjut, para pemain kuat keluar satu demi satu, dan hampir setiap pertandingan berdarah, dan pertarungannya sangat sengit. Ada sangat sedikit permainan dengan kekuatan yang sangat berbeda yang berakhir dalam waktu singkat. Hanya satu pedang seperti Qiu Zixuan yang merupakan kasus khusus. Tentu saja, Tang San adalah kasus khusus. Raja Iblis Badak Besar juga lemah, dan keinginannya untuk bertarung tidak kuat. Tang San diam-diam mengamati lawannya. Aku harus mengatakan bahwa pemain benih yang dipilih oleh pengadilan leluhur sangat masuk akal. 10 unggulan laki-laki semuanya memenangkan perlombaan tanpa satu rollover. Namun selain pemain unggulan ini, Tang San juga memperhatikan beberapa kontestan yang kuat. Di antara mereka, klan naga memiliki jumlah terbesar. Di antara 87 kontestan kali ini, klan naga menyumbang 7. Artinya, klan naga memiliki 7 Raja Iblis besar yang berpartisipasi dalam kompetisi. Dan ketujuh orang ini, semuanya melewati babak pertama, dan tidak saling imbang. Latar belakang, ini adalah latar belakang ras yang kuat. Tuan kota Jin Angwo dan Lan Moqian juga dipromosikan. Ning Chenen juga maju dengan relatif mudah. Itu bahkan tidak menunjukkan terlalu banyak efektivitas tempur dalam permainan, tetapi lawan tidak bisa menembus pertahanannya dan tersingkir dari tahap kompetisi olehnya. Solen 5 Chapter 1004 Perkelahian Kucing Besar. Dan yang paling menarik perhatian Tang San adalah adegan kucing besar. Itu juga satu-satunya permainan yang membuatnya khawatir. Belum lama kucing besar memasuki urutan ke-11, dan dalam proses meningkatkan kultivasinya, itu ditingkatkan secara paksa dengan menggunakan berbagai sumber daya di klan Singa Emas. Meskipun kucing besar memiliki pengalaman pertempuran yang sangat kaya, itu telah menjadi waktu Raja Iblis Besar masih relatif singkat. Dan tidak peduli ras apa yang mereka ikuti kali ini, mereka hampir semua Feng Hao Douluo di puncak urutan ke-11. Di babak sistem gugur, bisakah itu maju? Kucing besar itu jelas sangat terlambat dalam pengundian. Permainan berlangsung dari pagi hingga sore, dan lebih dari 40 pertandingan secara bertahap berakhir, dan di kelompok ke-40 itulah Tang San akhirnya menunggu penampilan kucing besar itu. Jika dia tidak menunggu kucing besar itu, dia akan pergi pada akhir permainan. Pertandingan berikutnya akan diundi lagi, dan tidak ada yang bisa memprediksi siapa lawannya. Ketika kucing besar itu melangkah ke atas panggung, ia mengenakan baju besi dengan cahaya keemasan pucat. Tubuhnya yang megah tingginya hampir 3 meter. Dengan pedang dewa di tangan, tampaknya berisi kekuatan ledakan di sekujur tubuhnya. Dengan setiap langkah, aura di tubuhnya akan sedikit berubah, meningkat dengan cepat, dan aura pembegal yang dingin tampaknya telah berubah menjadi sesuatu yang nyata, menyebabkan ruang di sekitar tubuh menjadi sedikit terdistorsi. Diam-diam merasakan keadaan kucing besar itu, mata Tang San sedikit rileks. Meskipun dia tidak tahu apa yang telah dialami kucing besar dalam 1 tahun terakhir, dibandingkan dengan klasik pengadilan leluhur setahun yang lalu, itu benar-benar telah dilahirkan kembali, dan bahkan dalam arti tertentu, kecepatan peningkatannya tidak lagi di bawah Mei Gongzi. Kali ini, klan Singa Emas juga berusaha keras. Itu pasti hasil dari kecenderungan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Sebagai Raja Padang Rumput, klan Iblis Singa selalu mengklaim sebagai salah satu ras terkuat, tetapi bagaimanapun juga, tidak ada kaisar di klan Iblis Singa. Ditindas dengan kuat oleh garis keturunan Iblis Harimau. Liger kucing besar itu sendiri berubah menjadi garis keturunan tingkat pertama dengan bantuan Tang San, memberikan harapan klan Iblis Singa. Kucing besar ditangkap sebelum klan Iblis Harimau. Dalam setahun terakhir, mereka telah menghabiskan hampir semuanya untuk kucing besar, dan bahkan memasukkan klan Liger ke dalam sistem klan Iblis Singa dan memberi mereka status yang sangat tinggi. Kucing besar itu juga memenuhi harapan, tidak hanya dengan bakat luar biasa, tetapi juga dengan kemauan yang kuat, dan Raja Singa Emas juga menganggap dirinya satu-satunya dalam hidupnya. Berkelahi, untuk kucing besar, sama biasa dengan makan dan minum. Latihan sehari-hari kucing besar adalah terus berkelahi, dan berkelahi lagi. Pembangkit tenaga klan Singa Emas bergiliran menjadi lawannya.
Sejak masih tingkat 10, itu sudah mulai menantang Feng Hao dulu tingkat 11 klan Singa Emas. Gaya bertarungnya yang gila memicu badai di klan Singa Emas. Hampir setiap klan yang telah belajar darinya akan sangat terinfeksi, dan keinginan untuk bertarung akan sangat meningkat. Selama setahun terakhir, kucing besar telah disebut sebagai instruktur kepala di klan Singa Emas. Raja Singa Emas memahami bahwa ini adalah kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi klan Iblis Singa. Meskipun bagi mereka, pertempuran kaisar kali ini datang terlalu tiba-tiba dan terlalu dini. Namun, mereka khawatir kesempatan semacam ini hanya akan datang setahun sekali. Tidak peduli apa, itu tidak bisa dilepaskan. Semua sumber daya di klan secara alami dituangkan ke kucing besar dengan biaya berapapun. Mengapa Tang San memiliki ekspresi santai di wajahnya ketika dia melihat kucing besar? Itu karena kucing besar memiliki artefak paling banyak di antara Feng Hao dulu yang telah bermain sejauh ini. Tentu saja, beberapa adegan mungkin canggung karena tidak perlu menggunakan artefak. Tetapi ketika kucing besar itu naik ke atas panggung, Tang San melihat 3 artefak darinya. Armor ringan di tubuhnya berada pada level artefak, pedang dewa di tangannya, dan kalung di lehernya. Di atasnya, Tang San juga merasa bahwa penjaga hati yang diambil pada lelang super sebelumnya juga ada di sana. Ini bisa dikatakan bersenjata lengkap. Dan lawan kucing besar, secara kebetulan, adalah Raja Iblis Besar dari garis keturunan Harimau Emas. Raja Iblis Harimau Emas memiliki bekas luka panjang di wajahnya, bekas luka itu dari dahi hingga dagu. Rambutnya berwarna emas gelap, menunjukkan bahwa garis keturunannya bermutasi dibandingkan dengan Harimau Emas normal. Itu juga sosok yang agung, sebanding dengan kucing besar, memegang pisau panjang di tangan kanan, dan juga mengenakan baju perang. Tapi dari segi kualitas, peralatannya jelas kalah dengan kucing besar. Tapi keheningan yang tiada di matanya masih membuat orang merasa kedinginan di dalam. Dibandingkan dengan aura ganas kucing besar, aura Raja Iblis Harimau Emas jauh lebih dingin, pisau panjang diseret di sisinya, ujung pisau ada di tanah, dan dia menatap kucing besar itu dengan mata dingin, seolah-olah dia sedang melihat orang tiada. Pada saat ini, wasit telah berubah kembali ke Sword Saint Great Demon King, dan matanya menyapu 2 pria kuat, terutama pada kucing besar. Kucing besar itu juga menggunakan pedang, tetapi pada awalnya, ia memperoleh dekrit Sword Saint dari Sword Saint Great Demon Emperor. Kemudian, dia secara pribadi mengunjungi Sword Saint Great Demon Emperor untuk meminta nasihat. Tentu saja, ada beberapa koneksi. Mulai dengan pengumuman Kaisar Iblis Besar Pedang Saint, tabrakan secara resmi dimulai. Kucing besar sama sekali tidak mempedulikan lawan. Dengan teriakan keras, dia maju selangkah, dan Excalibur di tangannya telah meledak menjadi cahaya pedang yang menyilaukan, dan dia langsung menuju lawan dan menebasnya. Geng emas liger pecah, dan kecemerlangan emas putih itu seperti substansi, membuat seluruh tubuhnya berwarna sama. Dan lawannya tiba-tiba berakselerasi, Yang Tian mengeluarkan raungan harimau, lingkaran cahaya emas gelap keluar dari sepasang mata Yang Tiada, dan kesadarannya terkejut. Pergerakan kucing besar itu sedikit lamban untuk sesaat, dan lawannya sudah berbalik ke samping untuk menghindari Excaliburnya. Jelas, pada saat itu, kucing besar kehilangan kuncian pada lawannya. Cahaya dari pisau panjang itu meledak, dan cahaya seperti gigi gergaji menyapu tubuh kucing besar itu seketika. Cahaya keemasan gelap terus memancar dari matanya, dan pisau panjang itu langsung mengarah ke kucing besar. Dang! Suara renyah membuat seluruh tempat bersenandung dan bergema. Pisau panjang yang telah menebas kucing besar memantul sebagai tanggapan, dan cahaya asli dari pisau itu langsung hancur. Mata Raja Iblis Harimau Emas menunjukkan ekspresi penuh makna, sementara baju besi ringan pada kucing besar itu berkedip-kedip dengan keras. Pertahanan mutlak. Ini jelas merupakan kemampuan pertahanan mutlak. Yang disebut pertahanan absolut berarti bahwa selama kekuatan serangan lawan tidak melebihi 3 kali pertahanannya sendiri, ia tidak akan dapat menembus pertahanan dan akan ditolak. Pada saat yang sama, sepertiga dari kekuatan serangan dari serangan lawan akan diserap oleh pengguna pertahanan mutlak. Ini jelas bukan kemampuan kucing besar, tetapi berasal dari armor ringan level artefak. Pertahanan liger dan gang emas kucing besar sendiri sangat kuat, ditambah pertahanan mutlak yang melekat pada baju besi ringan. Kekuatan pertahanan yang dapat dihasilkan dalam sekejap, bahkan seorang kaisar yang lemah mungkin tidak dapat mematahkannya. Pada saat ini, niat membegal yang mengerikan meledak dari kucing besar, dan liger emas putih dan geng emas keluar dari tubuhnya seperti ledakan. Matanya bahkan bingung, tetapi pedang dewa di tangannya telah dipotong,
dan dengan niat membegal yang mengerikan, pedang itu langsung menuju lawan dan tersapu. Raja Iblis Harimau Emas tidak punya pilihan selain mengembalikan pisaunya untuk melindungi dirinya sendiri. Pada saat ini, dia cukup terkejut di dalam hatinya. Raja Iblis Harimau Emas ini sama sekali bukan keberadaan biasa, jika tidak dia tidak akan dapat mewakili garis keturunan Harimau Emas untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Suatu kali, ketika menjadi raja, itu rusak parah oleh kesusahan guntur, dan hampir tidak mungkin untuk pulih. Kemudian, secara kebetulan, ia memperoleh artefak satu kali yang aneh, dan dengan mengorbankan setengah dari jiwanya sendiri, ia memperoleh kesadaran yang kuat.